Hello guys, welcome back to Twin Lab Channel. Jadi kali ini kita akan membahas soal KSNK Matematika SMP tahun 2020. Oke, kita langsung aja masuk ke soalnya teman-teman. Ini adalah soal yang pertama. Jika ABCD ada bilangan bulat positif berbeda, sehingga ABCD sama dengan 2020, maka nilai terkecil yang mungkin dari A plus B per C plus D. Oke, terus itu teman-teman di sini katakan bahwa 2020 itu tersusun dari 4 bilangan bulat katanya. A dikali B, dikali C, dikali D. Untuk itu kita perlu tahu dulu faktor dari 2020. Oke. Kita coba dulu dibagi 2 teman-teman, maka akan menghasilkan 1010. Kemudian 1010 dibagi 2 lagi akan menjadi berapa teman-teman? Ya, betul. Jadi 505 ya. Kemudian 505 bisa kita pecah lagi ya, dibagi 5 ya, jadi 101. Nah, ini kemudian bisa saya taruh lagi 1 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dikali 101. Kenapa harus saya kali 1? Karena di sini kan kita membutuhkan A, B, C, D. Dan A itu tidak sama dengan B, dan B tidak sama dengan C, dan tidak sama dengan D. Karena A, B, C, D adalah bilangan bulat positif yang berbeda. Maka saya butuh 1, 2, 5, dan 101. Terus kemudian ini kan ada 2 nih. Ada 2 angka 2-nya. Nah, salah satunya harus saya kalikan ke salah satu bilangan. Nah, tapi bilangannya mana? Oke, kita lihat dulu di sini teman-teman. Jadi kan ada A plus B. Kan? C plus D. Nah, supaya nilai terkecil, maka ini harus ada terbesar gitu ya. Terbesar, sementara A plus B itu terkecil. Oke, nah berarti supaya nilai terkecil terbesar, kita membutuhkan nilai C plus D ini adalah nilai yang paling besar. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan nilai yang besar? Maka angka 2 ini kita bisa kalikan ke 101. Supaya angkanya makin besar gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa saya tulis jadi 1 dikali 2 dikali 5, dan angka 2-nya tadi saya kali dengan 101, jadi 202 gitu ya. Oke, berarti ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi A dan B ini adalah bilangan terkecil, dan C dan D ini adalah bilangan terbesar. Berarti A plus B, C plus D sama dengan 1 tambah 2 per C plus D 5 tambah 202 ya. Berarti 3 per 207 ya. Nah, ini bisa kita kecilin jadi 1 per 69 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Manakah di antara berikut yang merupakan bilangan prima? A 2017, B 2019, C 2021, dan D 2023. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu teman-teman bahwa apa sih itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya apa? Angka 7. 7 itu ya berarti faktornya ya antara 7 dan angka 1. Oke, kemudian kita perlu tahu bahwa ada namanya ciri-ciri bilangannya habis dibagi. Bilangannya habis dibagi 2 itu contohnya adalah 8 gitu ya. Ciri-cirinya apa? Bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Bilangan genap itu apa? Bilangan yang satuannya adalah bilangan genap gitu ya. Misalnya 84 gitu ya. Kan satuannya 4 tuh, berarti dia bilangan genap. Oke, itu pasti habis dibagi dengan 2. Kalau misalnya dia habis dibagi 2, berarti dia merupakan bilangan prima. Misalnya lagi 16 habis dibagi 2 kan, 2 kali 8, dan itu bukan merupakan bilangan prima. Oke, kemudian ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Kasih contoh dong Kak. Oke, misalnya 69 ya. 69. Apakah dia habis dibagi 3 gitu ya? Kita uraikan digit-digitnya, berarti 6 ya sama 9. Dan dijumlahkan teman-teman. Oke. Tambah 9 dengan 15. Apakah 15 habis dibagi 3? Ya, dia habis dibagi 3 ya.
habis dibagi 3. Atau kita bisa tulisnya sebagai gini teman-teman. Nah, 3 membagi habis 15. Oke, kemudian selanjutnya ciri-ciri bilangan habis dibagi 7. Bila bagian satuannya dikalikan 2 dan menjadi pengurang dari bilangan tersisa jika hasilnya habis dibagi 7. Oke, misalnya maksudnya gimana sih itu? Maksudnya gimana? Oke, kita coba cari angka yang habis dibagi 7 ya. Misalnya 400 sama 3. Apakah ini bilangan habis dibagi 7? Kita akan cek. Karena satuannya dikalikan dengan 2. Jadi kita pisahin dulu teman-teman satuannya nih. Oke, kita pisahin dulu satuannya. 3 gitu ya. Karena dikali 2 kan. Dan dia akan menjadi pengurang dari bilangan tersisa. Bilangan tersisa yang mana? Ini 48. Oke. 48 dikurang 3 kali 2 gitu ya. Berarti 48 dikurang berapa? Dikurang 6. Berarti 42 ya. Apakah 42 habis dibagi 7? Ya. Berarti dia adalah bilangan yang habis dibagi 7. Oke, kita langsung ke contohnya. Langsung nomor 1. Yang A, kita coba teman-teman. Yang A ya. 2017. Oke, kita cek satu-satu. Apakah 2017 habis dibagi 2? Enggak ya. Apakah dia habis dibagi 3? Kita coba cek, diuraikan. 2 tambah 0 tambah 1 tambah 7. Berarti berapa teman-teman? Ini 7 tambah 8, 8 tambah 2 jadi 10 ya. Apakah 10 habis dibagi 3? Enggak ya. Berarti salah. Apakah dia habis dibagi 5? Enggak ya. Apakah dia habis dibagi 7? Kita coba cek. 201 kurang 7 kali 2 teman-teman. Berarti berapa ini? Bentar. Ini menjadi 197 ya. Apakah maksud saya 187 teman-teman. Oke. Apakah 187 habis dibagi 7? Kita masih bisa uraikan lagi menjadi 18 dikurang 7 kali 2 ya. Berarti 4. Apakah 4 habis dibagi 7? Enggak ya. Berarti jawaban A itu bukan bilangan yang habis dibagi 2, bukan bilangan habis dibagi 7, bukan bilangan habis dibagi 5, dan bukan juga bilangan habis dibagi 7. Nah, berarti dia adalah bilangan prima yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, gitu ya. Tapi kita keep dulu, kita coba buktikan yang lain ya, teman-teman. B. 2019. Apakah dia habis dibagi 2? Enggak ya. Apakah dia habis dibagi 3? Kita cobain teman-teman. 2 ditambah 0 tambah 1 tambah 9. Jadinya 12 ya teman-teman. Apakah 12 ini habis dibagi 3? Ya, berarti dia bukan merupakan bilangan prima. Lanjut yang ke C. 2021. Oke teman-teman, khusus untuk yang 2021 ini kita nggak bisa menggunakan ciri-ciri bilangannya ciri-ciri bilangannya habis dibagi gitu teman-teman. Kenapa? Karena 2021 ini faktornya itu adalah 43 kali 47. Faktornya itu adalah bilangan prima teman-teman. Jadi terus bagaimana Kak kalau kita ketemu dengan 2021 gitu misalnya kan. Nah, jadi kalian di sini aku punya tips teman-teman. Jika kalian mengikuti KSNK gitu ya, kalian tuh perlu familiar dengan bilangan-bilangan yang sekitar 2000-an. Misalnya kalau kalian sekarang di era 2020, ya berarti kalian cukup memahami gitu 2021, 2023, 2025, 2022 gitu kan, 2023. Familiarkanlah dengan bilangan-bilangan tersebut. Entah itu kalian mencari faktornya atau kalian juga familiar dengan pembagian atau sebagainya, kalian tuh harus familiar gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian di tahun era 2030 ya berarti kalian sekitar 2031, 2032, 2029 sekitar segitu ya teman-teman. Nah, itu salah satu tips G2 gitu. Kalian harus lebih banyak familiar dengan latihan soalnya gitu, oke? Oke, kemudian selanjutnya kita lanjutin teman-teman. Maaf. Ini
Kita lanjut ke D. 2023 ya teman-teman. 2023, apakah 2023 ini habis dibagi 2? Enggak ya teman-teman. Apakah dia habis dibagi 3? Kita coba cek. 2 tambah 0 ditambah 2 ditambah 3. Jadi berapa teman-teman? 5 tambah 2, 7 ya. Apakah 7 habis dibagi 3? Enggak. Apakah dia habis dibagi 5? Enggak ya. Apakah habis dibagi 7? Kita cek. 202 dikurang 3 kali 2. Berarti ini 196 ya. Kemudian, apakah 196 ini habis dibagi 7? Kita pisahin lagi. Jadi 19 dikurang 6 kali 2. 6 kali 2 itu 12 ya. 19 kurang 12, 7. Berarti dia habis terbagi 7 ya teman-teman. 7 habis dibagi 7. Berarti 2023 habis dibagi dengan 7. Oke, jadi jawabannya adalah yang Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, diketahui teman-teman, jika ada suatu ini adalah suatu bentuk ya, suatu bentuk operator numerik teman-teman, yang hasilnya itu adalah atau fungsinya itu ada di sebelah kanannya gitu ya. Oke, di sini saya tulis dulu ya. Jadi misalnya ada satu operator ya, yang berisi A, B, dan C, di mana fungsi dari operator ini adalah AB ditambah BC ditambah AC gitu ya. Oke, misalkan ada dua buah akar X1 dan X2 yang memenuhi dari sepertiga dari operator itu ya. Operatornya apa? X plus 1, X min 2, 5 gitu ya. Itu sama dengan X min 2, X plus 2. Nah, ini A, ini B, dan ini C gitu ya teman-teman. Nah, berarti kita bisa sepertiganya kita pindahkan ke kanan gitu ya. Berarti kita masukkan ke fungsinya ya teman-teman. A kali B, berarti X plus 1 kali min 2 gitu ya. Tambah B kali C, BC berarti X min 2 dikali 5. Ditambah lagi AC. AC-nya A-nya berapa? X plus 1. C-nya 5. Oke. Karena 3-nya kita menurun, berarti kita taruh sini ya teman-teman. X min 2, X plus 2. A min B, A plus B jadi A kuadrat, min B kuadrat. Ya, berarti X kuadrat, min A. Oke. Selanjutnya kita tinggal menyelesaikan aljabarnya teman-teman. Kita menyelesaikan aljabarnya, berarti ini jadi X kuadrat min X gitu ya, min 2 tambah 5X gitu ya, min 10 tambah 5X plus 5 dengan 3X kuadrat min 4. Oke, kita sederhanain teman-teman, kita bisa sederhanain ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu ini X kuadrat, 3X kuadrat, ini min 12 ya teman-teman, maaf. Kita pindahkan ke kanan aja biar lebih gampang supaya X-nya nggak negatif gitu ya. Jadi 3X kuadrat, atau boleh lah kesini, ke sebelah kiri boleh ya. Jadi min 2X kuadrat gitu ya. Min 2X kuadrat, min X tambah 5X, 4X, 4X tambah 5X, 9X, oke teman-teman, 9X ditambah 9X. Kemudian min 2, min 10, min 12 tambah 5, 7. Ya teman-teman, 7 tambah 12, jadi 19. Sebentar, coba saya cek apakah ada kesalahan. X kuadrat
min 2x kuadrat, min x plus 5x plus 5x plus 9x. Min 12 tambah 5 min 7, min 7 min 7 tambah 12. Maaf teman-teman, min 7 sama plus 12, berarti 5 ini ya, maaf ya. Maaf, ada yang salah. Oke. Kemudian ditanya apa teman-teman? Maka nilai terbesar yang mungkin dari 2x min 1 sama min 3x min 2. Oke, kita nyari akar-akar dari min 2x kuadrat plus 9x plus 5. Jadi akar-akarnya berapa teman-teman? Oke. Ya, benar. Ini kita bisa tulis jadikan 2x kuadrat plus 9, maaf, ini minus ya. Ini minus 9x, ini juga minus 5 dengan 0. Maka kita dapat bahwa nilainya itu x plus 1 dikali x min 5 ya. Oke, berarti x-nya itu min setengah dan x-nya itu 5 ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita tanya adalah nilai terbesar yang mungkin dari 2x1 dikurang 3x2 gitu ya. Berarti supaya nilai terbesar, ininya harus besar, ininya harus kecil gitu ya. Kecil. Berarti x1-nya besar yang mana? Berarti x1-nya ini ya, 5 ya. X1-nya 5. Sementara x2-nya min setengah. Masukin teman-teman. 2 dikali 5 kurang 3 dikali min setengah. Berarti 10 kurang minus ya. Minus 3/2. Jadi plus ya. 10 tambah 3/2 teman-teman. Jadi 23/2. Jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah semua bilangan bulat positif n sedemikian sehingga n min 2 kuadrat per n plus 3 merupakan bilangan bulat. Oke, bilangan bulat itu adalah merupakan bilangan yang terentang dari minus tahingga hingga plus tahingga ya teman-teman. Dengan bentuknya itu bukan bentuk apa ya teman, bukan bentuk desimal ya. Bentuknya bisa kayak 1, 2, 3 gitu ya. Itu merupakan bilangan bulat. Oke, kita tulis dulu sini ya teman-teman. N-2 kuadrat per N plus 3. Oke. Itu kalau kita buka, maksudnya kalau kita ekspansi lagi teman-teman, berarti ini jadi N kuadrat gitu ya. Dikurang 4N plus 4 per N plus 3 gitu ya. Nah, ini kemudian kita bisa menyederhanakannya teman-teman dengan cara melakukan pembagian atap teman-teman. Mungkin teman-teman bakal dapat ini kalian di SMA gitu ya. Nanti kalian dapat di SMA, tapi mungkin kalian akan belajar KSN, ini akan kalian dapat duluan gini teman-teman. Jadi sini adalah N plus 3 ini adalah pembagi gitu ya. Dan yang bilang yang dibagi adalah kuadrat min 4N plus 4. Oke. Supaya kita bisa menghabiskan N kuadrat, berarti kita harus N plus 3 dikali N ya. Jadi ntar ini dikali ini gitu ya. Hasilnya apa? N kuadrat min 3N ya. Karena dikali ke sini kan. Nah ini diapain teman-teman? Dikurang. Oke, hampir sama kayak pembagian biasa teman-teman. Jadi N kuadrat dicoret, min 4N, min 3N. Berarti jadi apa teman-teman? Jadi min N ya. Oke. Kemudian min N. Ini plus ya teman-teman. Jadi minus ketemu minus, jadi ini maaf ya. Ini harusnya minus 7N. Minus 7N. Oke. Dan ini plus 4. Turunkan. Nah, supaya min 7N ini habis juga kan masih sama-sama N teman-teman. Maka harus dikali min 7.
Kenapa nggak plus 7? Kalau plus 7 ntar jadinya kalau dikurang malah ditambah ya. Berarti kita harus mengalikannya dengan kebalikannya gitu ya. Atau enggak dengan sesamanya malah minus gitu ya. Ini minus 7n jadinya kan. Min 7 kali 3 jadi min 21. Oke, teman-teman. Ini kemudian kita kurangin ya. Min 7n dikurang minus 7. Berarti kan jadi habis ya. 4 dikurang minus 21 jadi 25. Maka 25 ini adalah sisanya. Dan n-7 ini adalah hasil bagi gitu ya. Jadi kita bisa tulis ulang bahwa n kuadrat min 4n plus 4 dibagi n plus 3 itu hasilnya apa teman-teman? Hasil baginya n-7 gitu ya. n-7 ditambah sisanya 25 per plus 3. Ini adalah sisa yang nggak bisa dibagi sama n plus 3 gitu anggapannya ya. Dan n-7 ini habis dibagi 3 gitu ya. Habis dibagi n plus 3 maksudnya saya. Oke, jadi supaya ini merupakan bilangan bulat, kan n-7 ini udah bilangan bulat teman-teman. Jadi dikasihnya kan ini kan, pecahan. Nah, supaya pecahan ini bisa menghasilkan bilangan bulat gimana? Berarti ya, artinya 25 itu harus dibagi dengan angka 25 itu sendiri atau merupakan faktornya. Oke, coba kita pisahkan dulu. 25 itu bisa dibagi dengan 25 kali 1 gitu ya. Maksudnya 25 itu faktornya ada 25 kali 1 dan 25 itu juga bisa 5 kali 5. Oke, berarti mana n plus 3-nya? Di sini ya. Plus 3. Oke, kenapa ini nggak n plus 3? Karena katanya n itu adalah bilangan bulat positif. Jadi nggak mungkin n plus 3-nya itu adalah 1. Jadi n plus 3-nya pasti n plus 3 itu harus lebih besar gitu ya. Harus lebih besar dari n plus 3 itu harus lebih besar sama dengan, supaya dia positif berarti dia harus lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Oke, jadi n plus 3 ini juga n plus 3 ya gitu ya teman-teman. Berarti 25 itu supaya n plus 3 itu sama dengan 25 berarti n-nya berapa teman-teman? N-nya 22 ya. Dan untuk n plus 3 supaya hasilnya 5 berarti berapa teman-teman? 2 gitu ya. Berarti jumlahnya, karena jumlah semua bilangan positif n yang mungkin. Berarti n-nya kan antara 22 atau 2. Berarti kemudian dijumlah. 22 ditambah 2. Hasilnya berapa teman-teman? 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal terakhir, nomor 5. Diketahui teman-teman, fx gitu ya. Sama dengan 5x min 3. Yang memenuhi fx kuadrat min 6fx sama dengan min 9. Oke, kita langsung aja. Berarti kita masukin, jadi ini 5x min 3 ya. Kuadrat sama dengan 6. Fx-nya berapa aja? 5x min 3. Sama dengan min 9. Itu ya. Nah, ini berarti berapa teman-teman? Jadi 25 x pangkat 2 min 30x plus 9 dikurang 30x gitu ya. Dikurang 30x terus ditambah 16 min 9 pindah ke kiri, pindah bawah jadi plus ya. Plus 9 sama dengan 0. Berarti jadi berapa teman-teman ini? 25x kuadrat min 60x 36 dengan 0. Oke, kemudian kita ingin nyari x-nya teman-teman. Kita nyari x-nya ya. Kenapa saya bilang nyari x-nya? Kenapa nggak langsung aja x pakai rumusnya x plus 1 tambah x plus 2 sama dengan min B per A. Nanti saya akan jelaskan di akhir video ya. Kita carinya pakai apa? Pakai rumus ABC ya. X1 bawah 2 sama dengan rumus mencari akar-akar gitu ya. Min B plus minus akar D per 2A. Oke. Min B-nya berapa? B-nya kan min 60. Berarti 60 ya. Plus minus akar diskriminannya 60 kuadrat kurang 4 dikali 25 dikali 36 gitu ya teman-teman.
Oke, per 2 kali 25. Nah, kemudian di berapa teman-teman? Ini cara gampangnya apa? Cara gampangnya gimana teman-teman? Ini kan 5 gitu ya, 5 kali 5. Ini 6 kali 6 gitu ya. Supaya gampang gimana? Ini kan dikaliin teman-teman. Jadi ini ntar kali dulu 30, ini kali 30 gitu ya. Jadi ntar 30 kali 30, 900. 900 kali 4, 3.600. 60 kuadrat berapa? 3.600. Berarti 3.600 dikurang 3.600 ya 0 gitu ya. 0 per 50. Akar 0 ya berapa? 0 gitu ya. Berarti 6 per 5 gitu ya akar-akarnya. Nah, berarti kalau ingat teman-teman, kalau misalnya suatu persamaan gitu ya, suatu persamaan kuadrat, jika D-nya lebih besar daripada 0, berarti ini apa? Dua akar real berbeda gitu ya. Dia memiliki dua akar real berbeda. Jika D sama dengan 0, berarti apa teman-teman? Dia memiliki satu akar real. Dan dia ingat apa? Kita bisa katakan sebagai apa? Kembar gitu, akar kembar. Nah, satu lagi teman-teman, D-nya kurang dari 0. Kalau ini dia apa teman-teman? Akarnya imajiner. Imajiner. Oke teman-teman. Berarti dia cuma punya satu akar 6 per 5. Emang kalau cuma punya satu akar ya udah ngapain lagi dibilang jumlah. Ya berarti jawabannya D. Nah, kenapa tadi aku bilang nggak bisa pakai rumus yang X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Ini kenapa? Kenapa nggak bisa pakai ini teman-teman? Oke, kalau kita mau cobain teman-teman jadi gini kan. Min B per A itu berarti minnya B-nya kan tadi 60 teman-teman. Berarti kan 60 per 25 A-nya. Berarti ini apa teman-teman? Jadi 12, kalau kita kecilin 12 per 5. Nah, ini kan jumlah akar-akar kembar gitu kan. Sementara ya akar kembar ya berarti cuma satu akarnya. Nggak bisa dikali dua gitu. Makanya jawabannya ini nggak bisa. Karena dia apa? Akarnya akar kembar. Jadi jawabannya adalah 6 per 5. Oke. Itu teman-teman. So, itu saja dari saya untuk hari ini. Gimana teman-teman? Apa kalian udah paham atau malah pusing? Oke, kalau kalian masih ada pertanyaan atau soal yang ingin dibahas di channel kami, silakan kirim soal kalian ke link yang kami berikan di kolom deskripsi. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe video ini karena kami akan terus membahas soal-soal yang hot, seru dan juga tentunya menarik. So, see you on next video. Bye bye.